Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita awali dengan salam bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melaksanakan kebaktian dengan liturgi kebaktian minggu ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa membuka buku liturgi yang ada di depan masing-masing dan kita buka di liturgi kebaktian minggu ketiga. Introitus pada pagi hari ini kita ambil dari Yehezkiel 37 ayat 26. Yehezkiel 37 ayat 26. Demikian bunyinya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Marilah dari firman tadi kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Ampun dosa dan derita, kebimbangan karunia, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Akan kembali untuk memahami dan melaksanakan hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu, marilah kita datang bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu
dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebenarnya kami tak layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Bangkitkanlah kembali sukacita kami karena keselamatan yang Engkau berikan. Bukalah mulut kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji Engkau. Siapkanlah hati kami untuk senantiasa menerima pengajaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang kudus. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, Tuhan sudah memilih kita, dan di sini dari ayat tadi kita akan senantiasa dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 36, bait yang pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku. Petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa, firman ini menguatkan kita semua sebagai anak-anak Kristus bahwa kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup bila kita mengikut Yesus. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli terkait dengan gereja di seluruh dunia, terkait dengan semua orang yang sekarang dan yang sebelum kita yang telah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terkait dengan malaikat-malaikat yang memuji nama Tuhan Allah, kita pun mengakui, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 460, bait yang pertama dan ketiga. Jika jiwaku berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih karena saat ini Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita di rumah ibadah ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJTU Jemaat Semarang 1. Berkatilah pelayanan di gereja ini, biarlah semakin hari semakin menguatkan iman jemaat-Mu untuk beribadah dan melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk proses pemanggilan pendeta di gereja kami. Kiranya semua berjalan lancar dan kami percaya Engkau telah siapkan segala hal yang baik untuk gereja kami. Kami juga mengucap syukur atas proses pemilihan majelis yang sudah berjalan dengan lancar, dan kiranya Engkau berkati para majelis nantinya di dalam pelayanannya di gereja ini, dan kiranya tangan kuasa-Mu saja yang menyertai kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang ditinggalkan orang terkasih Engkau berikan kekuatan dan penghiburan, yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, biarlah tangan kuasa-Mu yang turut campur untuk menyelesaikannya.
Kami juga berdoa untuk pendeta kami dan juga keluarganya. Engkau berikan kesehatan dan juga berkat serta kebahagiaan di dalam segala hal dan juga di dalam melayani. Juga kepada para majelis, pemuda-pemudi, Adi Yuswo, organis, operator, dan juga semua yang turut ambil bagian di dalam pelayananmu, kiranya Engkau berkati di dalam segala hal. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kiranya Engkau berkati dan melalui prestasi yang mereka capai, mereka boleh memuliakan Engkau. Untuk para pemuda-pemudi yang sudah bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan atau mencari jodohnya, kiranya Engkau berkati, biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan yang menyertai mereka. Berkatilah negara kami dan juga lindungi dari segala hal seperti sakit penyakit, bencana alam, dan peristiwa lainnya. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan serta roh takut akan Engkau bagi para pemimpin kami, agar dapat memimpin negeri ini berlandaskan kasih-Mu. Tuhan, banyak sekali permohonan dan doa kami, namun Engkau lebih mengetahui kebutuhan kami, dan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan, dan ayat yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 450 dari bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Dalam Kristus bergema.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman, marilah kita berdoa di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi yang membawa Alkitab ataupun di dalam HP-nya ada aplikasi Alkitab, silahkan dibuka 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Dengan judul perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dalam hati, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita baru saja membaca dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 tadi. Perikop ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Paulus sebagai dasar ajaran yang sesuai dengan kesaksiannya, dan di sini kita melihat Paulus menginginkan jika kita berdoa adalah untuk keselamatan semua orang. Tadi kita baca di dalam ayat 1 sampai 2 di sana. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi di sini Paulus menasihatkan doa dan syukur untuk semua orang, dan juga di dalam ayat 2 untuk para pembesar. Soal doa untuk semua orang ini juga dilanjutkan. Dan di sana menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk menciptakan hidup tenang dan tentram. Ya, tentunya semuanya ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini kita melihat bahwa Paulus ini mengangkat tujuan yang lebih dalam, yaitu tentang kesalehan dan juga tentang kehormatan sebagai cara hidup yang menonjol.
Di sini kita melihat bahwa kesalehan itu berkenan di hadapan Allah, seperti di ayat 3 yang tadi kita baca, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Tetapi dengan menyebut Allah sebagai juru selamat, di sini Paulus memperluas wawasan bahwa semua orang yang didoakan juga harus mau diselamatkan oleh Allah. Ini tertulis di dalam ayat 3. Jadi kesalehan itu di sini sangat penting di dalam rangka mendukung tujuan Allah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 5 sampai 6 di sana juga sangat jelas sekali kita tadi membaca bahwa kehendak Allah untuk menyelamatkan semua orang di sini karena Allah itu esa. Maka semua orang yang menjadi utusannya atau anaknya itu adalah di dalam kendalinya, di dalam urusannya. Cara Allah di sini menyelamatkan semua orang itu dilaksanakan melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara, seperti yang sudah kita baca tadi. Kemudian di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara yang di sini disebutkan pengantara antara Allah dan manusia. Yesus sebagai manusia di sini sudah menyerahkan dirinya pada salib, dan itulah inti dari rencana Allah. Kemudian bagaimana berita tadi sampai ke semua orang? Di dalam ayat 7 tadi disebutkan bahwa Paulus di sini ditetapkan sebagai pemberita, atau Paulus di sini juga sebagai utusan dan juga sebagai pengajar kepada semua orang tentunya. Kecuali di sini tadi dituliskan kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi ini memiliki rasul-rasul yang lain. Ya, jadi di sini kata pemberita dan rasul itu seringkali dipakai pada waktu itu untuk orang yang membawa berita, dan berita itu sangat penting bagi kerajaan. Nah, di sini Paulus menjadi utusan Allah yang memberitakan keselamatan yang sebenarnya, dan itu hanya didapatkan dari pengantara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian ayat-ayat tadi sebenarnya tentang apa dan untuk apa? Nah, di sini ada pertanyaan. Sebenarnya doa jemaat itu tentang apa dan untuk apa? Nah, di sini kita melihat sebagai dasar untuk jemaat ialah suatu kebenaran bahwa Allah mau menyelamatkan semua orang melalui Yesus Kristus. Di sini kita diajak untuk mendoakan semua orang supaya selamat, termasuk mendoakan pemerintah, dan juga di sini supaya kesaksian hidup kita ini nampak, dan juga untuk mendukung orang-orang yang diutus sebagai pemberita Injil. Nah, di sini sangat luar biasa bagaimana Paulus tadi mendukung untuk manusia atau orang-orang yang sudah diutus Allah ini sebagai pemberita Injil. Makna dari Paulus tadi menuliskan bahwa doa untuk jemaat yang percaya kepada Kristus, sama seperti kita saat ini. Kita ada di sini, kita bersama-sama memuji, kita sama-sama berdoa, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penyalibannya di kayu salib. Dan kita imani bersama bahwa penebusan Kristus itulah inti dari semua rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana kita bisa seperti yang dinasihatkan oleh Paulus tadi,
untuk mendoakan semua orang. Ini pun juga ditegaskan di dalam Matius 5 ayat 44. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ya, secara manusiawi mungkin seringkali kita juga menghadapi hal disakiti orang, ditipu, dikecewakan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana kita harus mengasihi musuh dan justru mendoakan orang yang menganiaya kita. Secara logika, secara manusiawi di dalam pikiran kita, seringkali kita sangat berat dan mungkin sulit untuk melakukan hal tersebut. Nah, justru inilah yang diajarkan Paulus dan juga dinasihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ini diminta untuk mengasihi musuh dan juga malah mendoakannya. Jadi di sini semua orang tanpa melihat siapapun dia, kita diminta untuk mendoakan semua orang. Jadi mengenai doa jemaat ini, di sini tadi kita melihat dan membaca bahwa Paulus menasihatkan kalau kita berdoa, doakanlah untuk semua orang. Nah, di sini kita juga melihat bahwa kasih Kristus di sini tentunya akan membuat kita semua sebagai anak-anaknya rindu untuk dapat ataupun mengalami ataupun menjalani hidup yang tenang dan tentram. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di sini juga menginginkan hal demikian. Jadi ingin hidup tenang dan tentram. Tetapi kadang tidak semua orang mau hidup saleh. Nah, ini kesalehan apa yang dimaksudkan? Jadi banyak hal yang tadi salah satunya adalah mendoakan semua orang, kemudian di sini juga mengasihi musuh, kemudian mendoakan yang menganiaya kita. Itu adalah salah satu atau beberapa hal yang merupakan atau masuk di dalam kesalehan hidup tadi. Allah memberi kita kehidupan sosial supaya kita bisa menunjukkan bagaimana cara hidup yang sesuai dengan orang yang telah ditebus oleh Kristus. Di dalam konteks ini kita juga diharapkan bisa menunjukkan bahwa Kristus tadi lebih utama di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai manusia sudah ditebus, sudah diselamatkan, dan kita ini adalah anak-anak pilihan Allah yang seharusnya tetap teguh beriman kepadanya. Di sini kita melihat bahwa kemauan Allah supaya semua manusia tadi diselamatkan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di sini kita semua harus mengimani kemurahan Allah tersebut. Karya Kristus yang dituliskan di dalam Alkitab yang setiap hari kita baca, seringkali kita dengar, itu seharusnya menjadi fokus utama di dalam pemberitaan dan kesaksian hidup kita. Di dalam ayat 7 tadi, di sana juga dikatakan apa makna bahwa Paulus tadi ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Di sini jelas tidak semua jemaat tadi bisa menjadi rasul. Tetapi hal ini juga mendorong kita untuk menghargai pemberitaan Paulus tadi yang dituangkan di dalam surat-suratnya. Di dalam Perjanjian Baru kita juga sudah banyak membaca, di sana adalah sumber utama untuk mendapatkan kesaksian tentang Kristus. Dan di situ pula kita melihat bagaimana kita harus hidup menurut teladan Kristus. Kita juga di sana melihat bahwa semua jemaat menjadi pemberita kepada bangsa-bangsa. Tetapi jemaat yang hidup saleh yang akan mendapatkan kesempatan untuk dapat berbicara tentang penebusan Kristus tadi melalui kesaksian hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anaknya tidak harus menjadi rasul ataupun pemberita seperti Paulus, harus berkhotbah, harus mengabarkan Injil melalui pelayanan khotbah dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang ditekankan bahwa
kesaksian hidup kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui kesaksian hidup kita pun kita dapat menunjukkan kasih Allah kepada kita sehingga orang lain bisa mengetahui. Dan terlebih lagi yang menjadi tujuan utama adalah agar mereka pun juga diselamatkan jika mereka juga beriman kepada Kristus. Sumber keselamatan manusia ini adalah Allah. Itulah sebabnya di sini kita perlu terus-menerus mendoakan agar orang lain pun juga bisa mengenal Dia dan juga bisa diselamatkan. Dan mungkin saat ini kita melihat dan mendengar di luar sana banyak sekali manusia yang masih percaya dan juga pergi ke ilah lain untuk memperoleh keselamatan, untuk melihat kehidupannya di masa depan dengan percaya pada ramalan-ramalan, ataupun harus melakukan suatu ritual tertentu agar selamat. Di sini kita melihat bahwa keselamatan itu datang hanya dari Allah, dan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus kita anak-anaknya sudah diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa kita sebagai anak-anaknya tadi percaya bahwa keselamatan hanya kita terima dari Allah. Dan di sini bukan lagi Musa, imam besar Yahudi, ataupun pendeta, pastor, ataupun malaikat, atau siapapun di dunia ini yang bisa menjadi pengantara keselamatan itu. Hanya Yesus di sini yang disebutkan. Dialah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan manusia. Seperti di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 tadi, di sana kita melihat bahwa di dalam kaitan dengan keselamatan dari Allah yang begitu luas tadi, Paulus di sini terus giat bekerja bagi Tuhan. Dan di sini kita melihat Paulus sangat mengutamakan pemberitaan Injil tadi dan juga terus mendoakan semua orang. Bagaimana sikap kita saat ini sebagai warga gereja? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, di sini kita melihat sesuai dengan ajaran Paulus tadi, kita harus terus berdoa. Apalagi dalam kondisi kehidupan dunia seperti sekarang ini, banyak hal yang kita hadapi, banyak permasalahan yang terjadi di dunia ini. Di sini kita harus menyatukan diri di dalam doa yang tiada henti. Dan di sini kita harus yakin bahwa Tuhan dapat menolong kita untuk keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam kondisi yang sulit ini kita harus mempersatukan gereja dan jemaat tadi. Jangan sampai justru gereja ataupun jemaat berselisih, ataupun ada permasalahan satu sama lain yang membuat ada perbedaan, kemudian ada kesenjangan, ada permasalahan. Jika hal ini terjadi, bagaimana mungkin doa kita tadi akan menjadi doa yang kudus kalau kita sendiri masih menciptakan kemelut atau perselisihan di dalam diri kita? Sungguh luar biasa firman Tuhan tadi yang saya sebutkan di dalam Matius 5 ayat 44. Bagaimana kita harus mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Di sini memang bagi kita mungkin hal yang sering kita dengar tetapi mungkin juga sulit kita lakukan. Tetapi di sini sangat jelas sekali bahwa bagaimana kita atau doa-doa kita tadi bisa diterima oleh Tuhan ataupun menjadi doa yang kudus jika di dalam diri kita, di dalam hati pikiran kita ada kemelut atau ada hal-hal yang mengganjal atau ada permasalahan yang
membatasi kita untuk dapat melakukan segala hal yang sudah difirmankan tadi, yaitu mendoakan semua orang, bahkan musuh di sini. Nah, oleh karena itu seperti yang dinasihatkan Paulus tadi, seperti menaikkan permohonan, kemudian doa syafaat dan juga ucapan syukur untuk semua orang dan bahkan juga untuk para pembesar, ya, agar kita ini dapat hidup tenang dan juga tentram di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, mungkin beberapa hari terakhir ini kita melihat banyak sekali demo yang dilakukan oleh orang-orang karena adanya dan juga mahasiswa ya, di tempat lain ya. Puji Tuhan di Semarang ini tidak begitu panas ya. Jadi dengan kenaikan bahan bakar minyak itu banyak sekali yang melakukan suatu demo ataupun penolakan. Nah, kalau kita melihat bagaimana semuanya itu diputuskan, tentunya sudah melalui pemikiran dan perhitungan yang cermat. Jadi di sini kita diminta tetap berdoa untuk semua orang dan juga untuk para pembesar. Ya, tentunya para pembesar itu adalah pemimpin kita. Apakah kita hanya pasrah saja di sini? Di sini kita sebagai anak-anak Kristus selalu berdoa dan berusaha, itu yang ditekankan, supaya kita dapat melakukan segala hal yang sudah difirmankan di dalam Alkitab. Ya, jadi kita sebagai anak-anaknya tentunya akan bisa menjadi contoh bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia yang semakin hari mungkin bagi kita semakin sulit. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rancangan yang indah. Tuhan pasti akan selesaikan semuanya dan itu harus kita imani. Jangan sampai kita merasa khawatir yang berlebihan atau khawatir yang berkepanjangan. Karena di sini Tuhan sudah berikan harapan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa segala hal yang baik dan berkenan kepada Allah itulah yang sudah diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita ini diberi kemampuan untuk senantiasa berdoa bagi semua orang dan juga senantiasa mengucap syukur karena Allah telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Mari kita muliakan Dia dengan hidup kita. Mari kita saksikan kemurahan berkat dari Allah kepada orang lain, bahwa kita senantiasa dipelihara dan bahkan kita sudah diselamatkan. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh dan kita nanti akan berdoa yang dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kau ajarkan dan ingatkan kami untuk senantiasa menaikkan permohonan, doa syafaat, dan mengucap syukur. Biarlah semakin hari kasih setia kami semakin bertumbuh kepadamu. Pimpin dan sertailah hidup kami setiap saat, hingga kami dapat berbuah bagi sesama melalui kesaksian hidup kami. Mampukan kami agar senantiasa hidup menurut roh atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Jikalau sebentar lagi kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing, bimbing dan sertai kami,
menurut kasih setiamu, agar kami sampai di rumah dengan selamat dan bertemu keluarga kami di dalam sukacita yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan kedua di Badai Topan Dunia, sambil kita memberikan persembahan untuk pembangunan. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lakukan firman Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, dan hendaklah kita menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat-Nya dan pulang dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.